Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep membuat kue kering 2 macam hanya membutuhkan 3 bahan saja. Bahannya sederhana, simple, dan murah ya. Walaupun bahan-bahannya murah, namun kue yang dihasilkan mewah loh sahabat. Jadi jangan khawatir ya. Untuk memanggangnya juga hanya menggunakan teflon atau panci atau wajan ya. Tidak perlu menggunakan oven dan tidak perlu menggunakan mixer juga loh sahabat. Pokoknya selama stay home seperti ini, sahabat tidak perlu bingung membuat kue lebaran di rumah. Gunakan saja alat-alat yang ada di dapur ya. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di kolom description di bawah. Bahannya cukup 3 macam saja ya, yaitu tepung terigu. Bisa menggunakan tepung terigu serbaguna ya. Kemudian mentega dan gula halus. Untuk tepung terigunya siapkan sebanyak 30 sendok makan atau 300 gram jika ditimbang. Kemudian menteganya sebanyak 18 sendok makan atau jika ditimbang 200 gram. Kemudian gula halusnya sebanyak 10 sendok makan atau sebanyak 100 gram jika ditimbang. 3 bahan ini untuk membuat kue keringnya ya, sedangkan untuk menjadikannya 2 macam, yang satunya dapat ditambahkan coklat yang sudah dilelehkan ya sahabat, sebanyak 5 sendok makan kurang lebih. Gak banyak kok sahabat, sedikit saja. Cara membuatnya: tuang mentega ke dalam sebuah wadah, kemudian tambahkan gula halusnya. Diayak terlebih dahulu ya sahabat, agar gula halusnya tidak bergerindil. Kemudian kocok, bisa menggunakan garpu seperti ini. Jika menggunakan garpu, gunakan piring ya sebagai alasnya. Dan whisker seperti ini ya. Kocok hingga mentega berwarna pucat. Jadi tidak perlu menggunakan mixer ya sahabat, cukup menggunakan whisker atau garpu saja kok. Nah setelah pucat seperti ini, tambahkan terigunya sebagian-sebagian ya. Separuh saja terlebih dahulu ya sahabat, kemudian campurkan. Dan setelah itu sisanya. Selanjutnya uleni menggunakan tangan ya, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Atau menggunakan sarung plastik ya jika ada. Uleni adonan ini hingga menjadi sebuah adonan yang bisa dibentuk ya, seperti ini. Nah seperti ini ya sahabat. Lentur sekali kok ini adonannya. Hasilnya juga lumer loh nanti sahabat. Kemudian bentuk adonan bulat-bulat. Wangi Pandan menggunakan sendok takar sebanyak setengah sendok seperti ini ya, setengah sendok makan. Bisa juga kok dicomot langsung dan dikira-kira saja besarnya ya. Jika menggunakan sendok takar sebanyak setengah sendok makan seperti ini, hasilnya sejumlah 117 ya sahabat. Banyak ya. Bisa menghasilkan sekitar 2,5 toples loh sahabat. Nah untuk yang satunya ini, Wangi Pandan bentuk lonjong saja ya, yang akan diberi dengan coklat ya. Sesuaikan saja dengan selera sahabat ya, bisa dibentuk lonjong atau bulat-bulat saja juga sama saja ya. Nah seperti ini ya sahabat, adonan ini jika ditumpuk tidak apa-apa kok, tidak akan lengket satu sama lain. Dan siap untuk kita panggang. Olesi permukaan saringan menggunakan sedikit saja mentega ya, jangan terlalu banyak.
agar kuenya itu tidak berminyak pada saat sudah dingin nanti ya sahabat. Nah seperti ini ya, kemudian tata kue di atas saringan ini ya, beri jarak agar pada saat kuenya ini mengembang tidak menempel satu sama lain, karena kue ini akan mengembang loh sahabat. Nah seperti ini ya. Kemudian panaskan teflon selama kurang lebih 1 menit. Lalu masukkan saringan ke dalam teflonnya. Hati-hati ya sahabat, karena bagian tepian teflon ini panas. Kemudian tutup dan kita oven selama kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Karena di sini wangi pandan bulatannya kecil-kecil, jadi tidak perlu lama ya sahabat. Hanya 30 menit saja kok. Sahabat bisa juga loh menggunakan wajan seperti ini ya. Namun di sini harus hati-hati ya sahabat, pada saat wajannya telah panas. Untuk memasukkan adonan ini, bagian tepinya itu loh sahabat panas ya. Bisa juga menggunakan wajan atau juga menggunakan panci ya. Yang penting waktu pemanggangannya itu hanya 30 menit dan gunakan saja api yang kecil. Jadi jangan gunakan api sedang ya sahabat, cukup api kecil saja. Nah seperti ini ya jika menggunakan panci. Semuanya bisa kok sahabat, wajan, panci atau teflon bisa juga, asalkan api yang kita gunakan itu kecil sekali ukurannya. Nah ini setelah 20 menit terdapat titik-titik uap ya di dalam tutupnya, bagian dalam ya sahabat. Jika kita menggunakan tutup kaca seperti ini akan terlihat loh jika kita mengoven atau memanggang menggunakan teflon. Sederhana sekali kan sahabat, hanya membutuhkan waktu lebih lama sedikit jika kita menggunakan oven, dan jumlahnya tidak bisa banyak ya sahabat. Nah setelah 35 menit seperti ini, sahabat dapat melihat bagian tepiannya sudah mulai berwarna kecoklatan ya, seperti ini. Nah, jika seperti ini dapat kita cek bagian bawahnya. Jika bagian bawahnya telah berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya kue ini telah matang ya. Jadi untuk mengetahui kue kering itu sudah matang atau belum, bagian bawahnya ya sahabat dilihat ya. Kue ini jika masih panas akan sedikit lunak, namun nanti setelah dingin akan mengeras dengan sendirinya loh sahabat. Nah seperti ini ya, siap untuk kita tiriskan. Dan lanjutkan dengan kue yang lain. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kuenya kita tiriskan, untuk yang kita taburi menggunakan gula halus, harus dalam keadaan masih hangat ya sahabat. Jangan masih panas dan jangan sudah dingin ya. Jadi setengah gitu ya sahabat, masih hangat saja. Karena jika masih hangat, gulanya akan meleleh. Sedangkan kalau sudah dingin, gulanya tidak akan menempel loh sahabat. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi akan kita olesi menggunakan coklat leleh ya. Jadi dinginkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin, baru kita oleskan permukaannya dengan coklat leleh. Jumlahnya sebanyak 117 ya sahabat. Kemudian lelehkan coklatnya atau kita tim seperti ini ya. Jangan terlalu lama agar tidak berminyak. Setelah meleleh, nah seperti ini ya, langsung dapat kita gunakan untuk mengolesi bagian permukaannya. Siapkan cup kertas seperti ini ya jika ada. Namun jika tidak ada, tidak usah digunakan ya sahabat, langsung saja juga bisa kok. Nah, olesi bagian permukaannya saja ya dengan cara dicelupkan bagian permukaannya. Bagian belakangnya tidak usah ya sahabat untuk menghemat coklatnya. Namun jika sahabat memiliki banyak coklat dan ingin mengolesi hingga ke bawah,
Celupkan saja kuenya ini ke dalam coklatnya ya, hingga seluruh permukaannya dipenuhi dengan coklatnya. Nah, jika tidak menggunakan cup seperti ini ya, langsung saja letakkan di piringnya. Bisa juga diberi motif dengan digaris menggunakan garpu seperti ini ya sahabat. Nah, seperti ini digaris begitu saja. Jadi tidak perlu menggunakan banyak bahan ya. Cukup hanya coklat ini saja. Namun, jika sahabat ingin memberinya sprinkles atau meses yang berwarna-warni juga boleh loh sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.